video kami kelompok 2, pelajaran konten kreator, jurusan Ilmu Komunikasi tingkat 2, Universitas Bina Sarana Informatika cabang Margonda. Di sini kami akan membahas dan mewawancarai beberapa pekerja yang notabene saat pandemi ini banyak yang mengalami kesulitan, khususnya di perekonomian. Di sini saya akan memperkenalkan dulu anggota kami yang akan mewawancarai para pekerja. Hai guys, perkenalkan nama gue Melda Lestari, NIM 4490057, jurusan S1 Ilmu Komunikasi di UGM Margonda. Kali ini gue bakal mewawancarai temen gue yang bekerja di perusahaan kosmetik. Nah, untuk channel saya sendiri bisa dilihat di Melda Lestari Vlog. Terima kasih. Hai, kenalin nama aku Amalia Fadia Adina dengan NIM 4490062. Kali ini aku bakal wawancara salah satu pedagang cemilan atau jajanan SD di depan SD dekat kosan aku. Oh ya, jangan lupa berkunjung ke channel YouTube aku Amalia Fadia, like and subscribe juga. Perkenalkan, nama saya Kristi Vera Noventa dengan NIM 441900068 kelas 442A01. Saya akan mewawancarai pekerja industri makanan. Halo semua, kenalin gue Samuel Christian Irianto, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 4490077. Oke, jadi kali ini gue akan mewawancari temen gue yang bekerja di bidang IO dan bagaimana dia menghadapi pandemi COVID-19. Hai, nama aku Aisyah Mama Syarani dengan NIM 441900085, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Hari ini aku mau wawancara Ibu Catherine yang menjalankan usahanya di tengah pandemi COVID-19. Nanti jangan lupa ya untuk mampir ke channel YouTube aku, klik like dan subscribe di channel Aisyah MS. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Esa Jejeri dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa yang berNIM 4490004. Di sini gue ingin mewawancarai seorang driver ojol atau ojek online mengenai keadaan mereka menghadapi pandemi corona ini. Itulah yang akan mewawancarai beberapa pekerja yang terkena dampak pandemi ini. Dan ini hasil wawancara kami. Nama saya Kumairo, saya bekerja di PT Kosmetik di Jakarta Timur ya. Kali ini saya Melda Lestari NIM 4490057, jurusan Ilmu Komunikasi, ingin mewawancarai teman saya. Pertanyaan pertama, semenjak corona bagaimana pekerjaan Anda? Pekerjaan saya semenjak corona ini tidak seperti dulu, seperti sebelum corona. Melonjak jauh omsetnya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana penghasilan Anda selama masa pandemi ini? Turun drastis guys, benar-benar biasanya setiap bulan itu full minimal 5 juta dapat ya. Kalau sekarang nggak bisa diharapin guys. Oh, jadi benar-benar merosot ya? Iya. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, lalu apa harapan Anda untuk kemajuan ekonomi di masa pandemi seperti ini? Harapan saya sih kembali normal ya, seperti sedia kala. Itu aja sih. Terima kasih untuk jawabannya Kak. Maju terus ya, semangat. Semangat. Selamat sore Kak, boleh minta waktunya sebentar? Sore. Boleh perkenalkan nama, pekerjaan, serta apapun itu. Nama Dani, kerjaan wira swasta, Ya, kalau boleh tahu jualan jualan spot sama bakso. apa sih? Iya. Terus semenjak corona gimana nih dagangannya atau usahanya? Sejak corona sangat turun drastis ya. Kalau hari biasa biasanya omsetnya melebihi
seperti yang kita harapkan, ternyata sekarang di corona ini sangat drastis dan turunnya sangat signifikan gitu. Terus penghasilan selama pandemi. Iya. Iya. Pandemi mungkin bisa dibilang, misalkan kalau misalkan hari biasa itu misalkan sekitar 600 gitu ya, kalau misalnya di pandemi ini bisa malah nggak 50% gitu, malah cuman Turun drastis ya. turun drastis gitu. Terus harapannya selama ini kan udah transisi nih, udah Iya. new normal, harapannya gimana nih? Ya harapannya new normal ini bisa dagangan kita bisa bangkit lagi gitu kan, istilahnya dari segi penghasilan kan bisa naik lagi lah gitu. Kalau selama pandemi ini kan kita nggak dari penghasilan yang segini gitu kan, kita perlu buat segala macam gitu kan, keperluan sehari-hari lah gitu, bayar utang kan, jalan seperti itu sangat lah gitu. Harapannya lebih baik lagi. Ya harapannya pengen lebih baik lagi untuk depannya. Kasih ya Pak. Ya. Halo, saya Ana, saya kakak dari Kristi Noventa. Saya bekerja sebagai digital marketing di salah satu industri makanan yang lokasinya ada di Jakarta Selatan. Di sini saya akan membagikan beberapa pengalaman kerja saya selama terjadinya pandemi corona ini. Semenjak corona, bagaimana pekerjaan Anda? Kalau dari sisi kantor sendiri sebenarnya karena kami perusahaan untuk di industri makanan, selama corona ini justru malah terjadi peningkatan untuk minat ke makanan ya, misalnya dari sisi beli makanan sendiri, atau orang-orang kan selama di rumah aja mereka malah belajar masak gitu, jadi minat ke makanan tuh jadi naik. Nah ini malah bikin ke perusahaan kami itu justru beban kerjanya tuh malah meningkat, sedangkan karena selama corona ini orang-orang pada di rumah aja gitu, klien kami atau partner kerja kami juga di rumah gitu, jadi untuk kalau kami perlu meeting itu malah waktunya tuh nggak memungkinkan untuk kami meeting. Nah ini malah bikin pekerjaan yang tadinya harusnya bisa kerjanya cepat gitu, waktunya misalnya seminggu, ini jadi kayak sebulan gitu. Jadi dengan waktu yang mepet tapi beban kerja kami jadi banyak, itu sih dampaknya kena kita di situ. Bagaimana penghasilan Anda selama pandemi ini? Kalau dari penghasilan sih nggak ada perubahan ya, karena kan kita untungnya karena kita industrinya makanan, jadi kan tetap jalan gitu, orang kan pasti butuh makan kayak gitu kan. Apalagi malah selama corona tuh malah meningkat gitu, jadi kalau dari karyawan sih nggak ada kayak kena PHK atau dirumahkan gitu, dan dari penghasilan nggak ada perubahan sih gitu. Lalu harapan Anda untuk kemajuan ekonomi selama pandemi ini apa aja ya? Kalau dari saya secara pribadi, saya berharap sih, karena dengar banyak berita gitu tentang ekonomi yang ya banyak lah industri yang kena gitu kan, dari sisi ekonomi yang jadi turun drastis, bahkan banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan gitu. Ya kalau dari saya sih berharapnya semoga bisa cepat pulih gitu ya, terutama orang-orang yang pekerja harian yang paling terkena dampak gitu kan. Bahkan nggak cuma dari pekerja harian, semua orang sih pasti kena dampaknya sih dari kena corona ini. Semoga bisa segera pulih ekonominya dan kembali normal kayak sebelum corona. Mungkin nggak bisa kayak sebelum corona sih, tapi pasti Indonesia makin membaik lah. Sekian ya dari pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih untuk jawabannya ya. Oke, nama gue Halim Priantoro. Pekerjaan gue di bidang event organizer, biasa jadi koordinator lapangan, garap event-event kayak festival, konser, gathering, rapat, dan lain-lain. Dampaknya sungguh luar biasa ya, apalagi di bidang event organizer kayak gini,
salah satu pekerjaan yang terdampak langsung karena adanya pandemi ini. Karena pekerjaan di event ini kan ngumpulin banyak orang, ada kerumunan lah. Sementara pandemi ini tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan adanya banyak orang atau kerumunan. Jadi otomatis event-event ya cancel atau ada beberapa yang di hold dulu. Otomatis ya project-project ya selama pandemi ini nggak ada project. Yang pastinya berkurang ya, karena nggak ada event yang bisa dijalanin, nggak ada project yang bisa dijalanin. Tapi ya semaksimal mungkin kita berusaha cari cara lain sih untuk bisa dapetin income dari core lainnya gitu. Solusinya kalau gue di bidang event ini bersyukurnya beriringan dengan kebiasaan baru di masyarakat yang sekarang udah masukin masa new normal. Beberapa lembaga atau mungkin orang-orang yang mengadakan event udah beralih ke virtual event. Ini udah melalui jalur online dan bukan offline lagi. Jadi event tetap berjalan dan kita tetap bisa menggarap suatu event namun tidak bertemu langsung atau tidak membuat kerumunan. Jadi lewat media online. Jadi kita tetap bisa menggarap suatu event. Harapannya di masa pandemi seperti ini kita tetap bisa fight sih untuk ngadepin ini semua, tetap dapat ide-ide kreatif, inovatif, ide-ide baru yang fresh, yang bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Harapannya ide-ide baru yang muncul ini mampu diterima oleh masyarakat. Seperti virtual event mungkin sekarang udah mulai banyak nih, cuma nggak terlalu banyak juga yang mengerti. Semoga ya apapun ide-ide baru yang hadir nanti bisa diterima dengan baik dan kita sebagai penggiat event juga mendapatkan income kita lagi nih. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara yang singkat ini. Nah, saya ingin langsung menanyakan seputar keadaan Ibu yang saat ini usaha catering di tengah pandemi COVID-19. Nah, pertanyaan yang pertama, apa bedanya jualan sebelum dan sesudah pandemi corona? Perbedaannya justru sebelum corona itu lebih sepi ya. Justru di masa pandemi ini malah lebih ramai karena orang lebih banyak di rumah. Jadi pesanan juga lewat catering itu lebih banyak karena kita kirim sistem antar ke rumah. Dan bedanya lagi kalau masa pandemi ini kita harus lengkap pakai masker, cuci tangan, masuk keluar klaster karena kita klasternya kan beda-beda di sini. Jadi kalau ada pesanan itu keluar masuk ya tetap harus cuci tangan, pakai masker. Justru di masa pandemi ini malah lebih ramai ya untuk pesanan karena orang lebih banyak di rumah. Jadi mereka lebih senang untuk pesan dan langsung diantar ke rumah karena mereka kan jarang ada yang keluar rumah gitu sekarang. Terus, apakah kebutuhan untuk jualan masih mudah terpenuhi? Mudah terpenuhi karena saya juga belinya lewat online ya untuk kebutuhan. Karena sekarang lewat pasar pun udah banyak yang terima sistem pesan antar ke rumah gitu. Jadi yang saya biasa belanja ke pasar, langganan saya tukang sayur pun mau untuk antar ke rumah gitu. Sebenarnya malah lebih mudah ya. Lalu, ada dampak nggak sih dari usaha catering ini dalam masa pandemi COVID-19 terhadap omset sehari-hari? Omset justru malah lebih banyak ya. Jadi orang lebih banyak di rumah, jadi mereka lebih senang pesan antar langsung ke rumah karena mereka kan juga malas untuk keluar, beli makanan keluar, masak sendiri gitu. Jadi mereka pengennya malah yang lebih simpel, lebih praktis, pesan langsung diantar sampai ke rumah gitu. Malah sebenarnya di masa pandemi ini juga malah justru lebih ramai gitu usaha saya.
Lalu harapan Ibu ke depannya bagaimana? Ya, harapannya untuk masa pandemi corona seperti ini sih lebih cepat selesai ya. Jadi bisa hidup normal seperti biasa lagi seperti dulu. Itu aja sih. Baik Ibu, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Bang, maaf nih bang, ganggu. Boleh nanya-nanya sedikit nggak nih? Iya, apa tuh bang? Mungkin kenalan dulu kali. Nama abang siapa nih? Nama saya Leo bang. Leo. Buat abang yang satunya? Saya Arif. Oh, Arif. Gini bang, gue mau nanya nih tentang pekerjaan abang selama corona ini. Buat pekerjaan abang ini gimana sih pas lagi corona gini? Ya, pas lagi corona ini pasti ada perbedaan ya, karena dampak musibah yang sekarang ini semua kena, gak cuma ojol doang, tapi yang lebih parah juga ojol, karena peran ojol ini kan di lapangan. Iya benar. Langsung dari orderan, dan orderan ini kan cuma apa, buat mengantar makanan kan, pasti ada untuk mengantar customer, dan dampaknya itu luar biasa banget. Jatuhnya orderan ya jauh lah dari normalnya, Buat yang turun drastis lah. Oh. Buat yang kedua nih bang, Apa tuh? buat penghasilan abang itu gimana sih? Penghasilan saya ya sebelum dan sesudah pas corona ini, sebelum saya bisa ngantongin bawa pulang 200.000 lebih Ya. motor, tapi ya Iya. pas corona ini ya buat dapetin 100.000 aja itu susah banget bang. Buat dapetin 100.000 tuh susah, dan itu pasti kotor. Oh. Ya sedapatnya aja lah. Buat yang terakhir nih bang, harapan abang buat kemajuan ekonomi selama pandemi ini gimana nih bang? Ya buat harapan buat kemajuan ekonomi kalau bisa ya, terutama pemerintah lah. Pemerintah ini kan orang-orang hebat semua. Ya. Pemerintah, DPR, dan naik orang-orang hebat ya, pasti dong punya strategi khusus dia lah, gimana caranya di pandemi ini ekonomi terus berjalan dengan lancar, walaupun gak selancar kayak senormalnya dulu ya. Seenggaknya rakyat-rakyat yang kecil ini lah bisa tercukupi, itu aja. Kasih nih bang, sebelumnya bang, maaf ganggu nih ya. Yo, Oke. Kasih. Nah, begitulah kira-kira jawaban dari orang-orang yang kita temui. Kesimpulannya adalah, selama pandemi ini, faktor ekonomi membuat semua kalangan masyarakat turut merasakannya. Seperti penurunan gaji, kurangan transportasi umum, yang bahkan berdampak juga pada angkutan umum yang kehilangan penghasilannya. Banyak di antara kita juga yang memanfaatkan masa pandemi untuk berpikir lebih kreatif bagaimana caranya agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentunya harapan juga diberikan ke depannya baik dari pemerintah untuk bisa lebih baik lagi dalam menata perekonomian di kala pandemi, serta masyarakat yang mematuhi kebijakan yang ada agar pandemi ini cepat usai dan perekonomian kembali membaik dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.